Operasi terbatas, pada beberapa hal yang kami sebut sebagai tanda bahaya, kapanpun Anda mengalami nyeri leher yang menjalar ke lengan atau kaki Anda, menyebabkan mati rasa atau kelemahan. Nyeri punggung bawah yang menjalar ke lengan dan kaki, di mana pasien tidak dapat berjalan, tidak ada pola berjalan yang stabil. Itulah saat saya mengatakan pola berjalan berubah, dan ada kehilangan kontrol terhadap urin atau gerakan yang dia lewati. Ketika seorang pasien menunjukkan gejala seperti itu, maka kita harus berpikir dan melakukan sesuatu di luar itu. Oke, ada sesuatu yang terjadi secara signifikan, yang bisa berupa apa saja. Jika ada infeksi di tulang belakang, kita berada di negara berkembang di mana tuberkulosis yang merupakan infeksi bakteri paling umum di tulang belakang, dan nilai tinggi kita dan Anda memiliki infeksi bakteri atau jamur lainnya yang juga dapat terjadi di tulang belakang. Jadi kita harus melihat dari sudut itu adalah salah satu aspek. Aspek kedua adalah siapapun yang memiliki kondisi degeneratif, yaitu keausan yang signifikan yang terjadi pada tulang setiap degenerasi atau keausan pada cakram, menyebabkan tulang menekan tulang yang berdekatan. Dan terkadang yang terjadi adalah bisa juga ada pergeseran tulang yang kita sebut sebagai spondylolistesis. Jadi ini adalah kondisi yang memerlukan pembedahan. Jadi infeksi apapun, ketidakstabilan apapun yang menyebabkan nyeri di punggung bawah atau di leher harus dioperasi. Selain itu, apalagi yang bisa kita pikirkan? Tumor apapun di tulang belakang. Jadi ini adalah kondisi yang pasti memerlukan pembedahan. Selain itu, kita memiliki kondisi lain yang kita sebut sebagai deformitas. Ketika kita berbicara tentang deformitas pada anak-anak, deformitas yang paling umum kita temui adalah skoliosis. Ketika saya mengatakan skoliosis, itu adalah deformitas berbentuk S yang terjadi pada anak. Jadi, bisa bersifat bawaan yang bisa terjadi sejak lahir. Jenis yang paling umum adalah idiopatik. Ketika saya mengatakan idiopatik, penyebabnya tidak diketahui hampir 80 hingga 85% dari waktu tidak diketahui, dan selama lonjakan pertumbuhan, deformitas yang kita lihat meningkat secara signifikan. Dalam intensitas dan saat itulah diperlukan pembedahan. Setiap deformitas kelengkungan di atas 45 hingga 50 derajat butuh pembedahan untuk mencegah perkembangan. Jika Anda melihat sekitar usia 12 tahun, Anda melihat lengkungan mencapai 55 hingga 60 derajat, ada kemungkinan besar lengkungan tersebut dapat berkembang dan perlu intervensi. Sekali lagi, operasi bungkuk. Disebut kifosis terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Pada anak-anak, kita memiliki beragam kifosis. Pada orang dewasa, ini terutama disebabkan oleh hal-hal degeneratif yang terjadi, dan jadi kondisi-kondisi ini tentu saja memerlukan operasi. Berbicara tentang yang terakhir, di India mengingat jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi setiap skenario traumatis di mana ada semacam kerusakan pada sumsum tulang belakang. Dan Anda mengharapkan bahwa itu mungkin memburuk. Jika itu adalah fraktur yang tidak stabil, jika itu adalah situasi yang tidak stabil, kita harus segera melakukan intervensi agar kita dapat mengembalikan keselarasan normal tulang belakang. Membuat orang tersebut dapat berdiri kembali dan menjalani kehidupan normal. Jadi inilah kondisinya. Nyeri punggung bawah kronis, secara umum tidak ada bukti bahwa itu memerlukan intervensi bedah apapun. Setiap nyeri punggung bawah kronis, yaitu kita tidak tahu memahami penyebabnya. Kita melihat seorang pasien, kita mengambil X-ray, melakukan MRI, mengevaluasi tes darah lainnya, dan meskipun begitu, jika kita tidak menemukan penyebab pasti dari ketegangan tersebut, maka intervensi dengan mengatakan, oke, saya akan mencoba melakukan operasi fusi yang mungkin membantu untuk nyeri punggung bawah kronis, adalah tidak masuk akal. Tidak ada bukti yang tepat yang mengklaim hal yang sama. Oke, jadi sekarang apa keuntungan yang kita miliki dalam operasi tulang belakang selama 1 atau 2 dekade terakhir? Apa yang telah terjadi? Dari mana itu berasal? Di mana itu sekarang? Instrumen sekrup dan sangkar yang kita gunakan saat ini jauh lebih maju dari apa yang ada di masa lalu. Kita telah mencapai tahap di mana kita melakukan banyak operasi invasif minimal, di mana kerusakan otot lebih sedikit, pendarahan lebih sedikit, dan kemungkinan infeksi lebih sedikit.
Dulu ketika Anda melakukan operasi tulang belakang, pasien harus berada di rumah sakit selama 10 hari, 15 hari. Tidak ada yang seperti itu lagi. Kami mulai melakukan prosedur perawatan harian di mana pasien datang di pagi hari menjalani operasi dan pulang di sore hari maksimal 1 atau 2 hari. Bahkan dalam operasi yang paling besar, sekalipun kami dapat memulangkan pasien dalam waktu 2 hingga 3 hari. Jadi itu karena kemajuan teknologi. Juga halnya adalah kami dapat melakukan apa yang disebut sebagai neuromonitoring intraoperatif yang memungkinkan kami untuk memahami secara real-time kondisi dari sumsum tulang belakang, baik itu kekuatan motorik atau kekuatan sensorik. Ketika saya mengatakan kekuatan motorik, itu berarti kekuatan otot di anggota tubuh yang dapat Anda gerakkan melawan gravitasi. Dan sensasi yang kami bicarakan adalah sistem sensorik. Jadi, kami akan dapat mengevaluasi keduanya selama prosedur, sehingga kami mendapatkan umpan balik langsung, dan kami akan tahu jika kami membuat kesalahan selama prosedur, kami dapat memperbaikinya pada saat itu juga. Jadi itu adalah salah satu kemajuan yang baik yang ada, dan kemudian yang terjadi adalah kecerdasan buatan. Ketika kita berbicara tentang kecerdasan buatan, itu menggabungkannya dengan robotika. Jadi, pada masa lalu yang terjadi adalah seperti kita biasa, setelah kita memperbaiki tulang belakang dengan memasang skrup, kemudian kita harus menempatkan batang untuk menyelaraskan tulang belakang. Jadi, pada masa lalu kita harus terus melakukan penyelarasan sendiri dengan hanya membengkokkan batang dan meluruskannya agar sesuai dengan tulang belakang. Namun saat ini kita memiliki AI yang membantu membengkokkan batang sebelumnya berdasarkan CT scan pasien tertentu sebelum operasi. Juga ketika kita harus mengoperasi tulang belakang yang cacat, di mana kita tidak mengetahui anatomi yang tepat, anatomi terdistorsi baik karena tulang belakang yang cacat, atau ketika pasien sudah menjalani operasi lain, yang kita lakukan adalah operasi revisi tulang belakang. Jadi, kita tidak yakin di mana alignment normal dari tulang. Apakah kita harus memasang skrup di posisi itu? Apakah akan pas ke dalam tulang atau apakah akan masuk ke dalam sumsum tulang belakang dan mengenai saraf? Hal-hal ini dapat ditangani jauh lebih baik dengan robotika. Jadi, ketika kita mengatakan robotika, bukan robot yang akan melakukan pekerjaan. Sekali lagi, ini adalah ahli bedah yang akan melakukan 95 hingga 100% pekerjaan, tetapi robot membantu kita merencanakan sehingga kita dapat mencapai akurasi hingga 99% dalam operasi yang kita lakukan. Sebagai masyarakat umum, Anda akan mendapatkan gambaran dasar yang jelas tentang apa itu operasi tulang belakang, kapan harus berkonsultasi dengan ahli bedah tulang belakang, dan kapan operasi tulang belakang perlu dilakukan.